Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Nyaris. Hasil pertandingan antara Real Madrid versus Inter Milan di ajang Liga Champions berakhir dengan skor 3-2. Sergio Ramos kukuhkan diri sebagai bek kiri dengan catatan 100 gol bagi Los Blancos. Real Madrid menang atas Inter Milan dalam laga fase grup B Liga Champions usai laga berakhir dengan skor 3-2. Pertandingan ini digelar di Stadion Alfredo Di Stéfano pada hari Rabu 4 November dini hari tadi. Dua gol awal Real Madrid dicetak masing-masing oleh Karim Benzema dan Sergio Ramos. Keduanya di babak pertama. Sementara gol balasan Inter Milan dicetak oleh mesin gol mereka Lautaro Martinez juga di 45 menit pertama. Sedangkan Ivan Perisic berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 bagi Inter di babak kedua. Pemain pengganti Madrid Rodrigo menjadi penentu kemenangan Madrid. Pertandingan antara Real Madrid versus Inter Milan berlangsung sengit semenjak menit pertama dimainkan. Kerjasama antara Eden Hazard, Toni Kroos dan Asensio nyaris membuka keunggulan di 5 menit pertama. Kiper Handanovic berhasil menepis bola. Dibalas oleh Inter melalui serangan yang dibangun oleh Ivan Perisic dan Lautaro Martinez, dan kiper Courtois tidak mau kalah garang menyelamatkan gawang Madrid. Tak lama kemudian, kiper tuan rumah ini juga berhasil menggagalkan tembakan Arturo Vidal. Pada menit ke-25, Real Madrid akhirnya berhasil memimpin terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Karim Benzema, memanfaatkan blunder Hakimi yang melakukan back pass ke Handanovic. Bola dipotong Benzema dan ia memutari sang kiper untuk melesatkan bola ke gawang yang kosong. Skor 1-0 Los Blancos memimpin. Sergio Ramos berhasil menggandakan keunggulan tim tuan rumah menjadi 2-0 pada menit ke-33 dengan memanfaatkan sepak pojok Toni Kroos. Ramos berhasil menyundul bola jauh dari jangkauan Handanovic. Ini adalah gol ke-100 Sergio Ramos bagi Real Madrid. Ia memang pantas disebut sebagai bek terbaik dunia, apalagi bek dengan catatan 100 gol. Mesin gol Inter Milan Lautaro Martinez berhasil mencetak gol balasan hanya 2 menit berselang dan merubah kedudukan menjadi 2-1. Pemain Argentina ini mendapatkan umpan dari Barella di dalam kotak penalti. Meski dalam tekanan Varane, namun ia berhasil melepaskan tembakan menjebol gawang Thibaut Courtois. Di babak kedua, Inter Milan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan ini tak bagus bagi Madrid yang sangat membutuhkan kemenangan. Pada menit ke-68, Brozovic mengirimkan umpan terobosan bagi Martinez. Diteruskan ke jalur Ivan Perisic di dalam kotak penalti Madrid. Ia berhasil mengecoh Vazquez dan melepaskan tendangan setengah poli mengoyak gawang Courtois. Rodrigo yang masuk menggantikan Asensio berhasil kembali membawa Real Madrid unggul 3-2 melalui gol yang ia cetak di menit ke-80. Melalui sebuah serangan balik, dua pemain pengganti Real Madrid Vinicius Junior dan Rodrigo bekerja sama mencetak gol ketiga Los Blancos. Rodrigo berhasil melesatkan bola ke gawang Samir Handanovic. Pertandingan pun berakhir. Hasil Real Madrid versus Inter Milan ditutup dengan skor akhir 3-2. Los Blancos kini menempati posisi ketiga grup B di bawah Shakhtar Donetsk dan Mönchengladbach yang berada di puncak. Inter Milan huni dasar grup B untuk saat ini. Beberapa tahun lalu, Real Madrid punya trio penyerang dengan sebutan BBC. Kini, 2 dari 3 pemain tersebut telah pergi dan sekarang Zinedine Zidane sedang berupaya untuk membentuk trio yang baru di musim ini. Trio BBC ini beranggotakan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, dan Gareth Bale. Ketiganya mempersembahkan banyak gelar kepada Real Madrid dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sayangnya, trio ini tidak bisa bertahan lama. Ronaldo memutuskan hengkang ke Juventus pada tahun 2018 lalu. Sementara Gareth Bale lebih sering duduk di bangku cadangan sebelum dilepas ke Tottenham pada musim panas kemarin. Kendati BBC sudah bubar, namun Real Madrid belum bisa lepas dari format 3 penyerang. Dan sekarang Zidane sedang meracik komposisi baru agar timnya bisa meraih prestasi yang serupa di masa lalu. Trio Real Madrid kali ini beranggotakan Karim Benzema, Eden Hazard, dan Marco Asensio. Namun perlu diketahui bahwa format ini belum sempurna dikarenakan Hazard masih berkutat dengan masalah fisik. Penyerang yang dibeli dari Chelsea pada tahun 2019 lalu itu sering bolak-balik ke ruang perawatan karena kerap tertimpa cedera. Namun pada akhirnya pada pekan kemarin, pria berdarah Belgia tersebut menunjukkan secercah harapan. Hazard ikut bermain saat Real Madrid berhadapan dengan Huesca di ajang La Liga akhir pekan kemarin. Ia turut mencetak gol dalam kemenangan telak dengan skor 4-1 bagi Los Merengues. Real Madrid tak melakukan perubahan yang signifikan pada bursa transfer musim panas kemarin. Mereka harus mengetatkan ikat pinggang dan tidak berbelanja satu pemain pun di masa-masa itu. Meskipun tidak beli pemain baru, Zidane mengatakan bahwa dirinya bersyukur punya komposisi pemain yang sekarang. Sebab masing-masing dari mereka punya hasrat yang tinggi untuk meraih kemenangan.
Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tengah menyusun rencana ambisius untuk jendela transfer musim panas tahun depan, yakni menggait Kylian Mbappe dari PSG. Beberapa waktu lalu, Mbappe kabarnya sudah memberitahu klubnya bahwa ia ingin hengkang ke klub lain pada musim panas tahun depan. Kontrak Mbappe bersama PSG sendiri bakal berakhir pada tahun 2022 mendatang. Artinya, Mbappe ingin pergi setahun lebih cepat, yang jelas jadi kabar baik untuk klub-klub besar Eropa. Real Madrid pun sudah bergerak cepat untuk mulai pendekatan mereka terhadap Mbappe. Masalahnya, PSG memasang bandrol tidak murah untuk pemain 21 tahun tersebut. Real Madrid pun tak kekurangan solusi. Dilansir Latin Sport, klub ibu kota Spanyol itu kabarnya siap menjual sejumlah pemain bintang mereka di akhir musim nanti. Dana segar yang didapat dari hasil penjualan tersebut bakal digunakan Real Madrid untuk membiayai perekrutan Mbappe ke Santiago Bernabeu. Sejumlah nama pemain senior seperti Marcelo dan Luka Modric pun dikabarkan bakal menjadi korban dari rencana transfer Real Madrid ini. Marcelo memang secara perlahan sudah kehilangan tempat reguler di skuad Zinedine Zidane yang lebih sering memainkan Ferland Mendy di sektor bek kiri. Sementara itu, nasib yang sama dialami Modric. Dengan status mereka sebagai bintang, Real Madrid pun yakin bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup besar jika menjual mereka tahun depan. David Alaba tidak akan memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen. Sejumlah klub besar mulai dikaitkan dengan bek 28 tahun asal Austria itu. Alaba terikat kontrak dengan Bayern hanya sampai Juni 2021. Die Roten diketahui ingin memperpanjang kontraknya, mengingat ia masih menjadi andalan pelatih Hansi Flick di lini belakang. Ia juga sudah berada di Bayern Munchen sejak tim junior. Namun pembicaraan kontrak itu mandek, dan pada akhirnya Bayern Munchen memutuskan untuk menarik diri dari negosiasi. Rumor yang beredar menyebut gaji yang diminta Alaba kemahalan, meski sang pemain belakang membantahnya. Dengan tak adanya kontrak baru, maka Alaba bebas bernegosiasi dengan klub manapun pada Januari nanti. Klub-klub besar jelas akan mengendus peluang ini. Apalagi Alaba bisa dimainkan di bek kiri dan bek tengah, gelandang tengah dan gelandang bertahan. Real Madrid, Manchester City, Inter Milan hingga Liverpool pun mulai dikaitkan dengan Alaba. Jika menunggu sampai Juni, Alaba bisa direkrut secara gratis. Namun, kalaupun mereka mau buru-buru mengambil Alaba di Januari, harganya pun diprediksi akan murah karena sisa kontrak yang sudah mau habis. Manchester City memiliki keuntungan dengan keberadaan Pep Guardiola yang dulu pernah melatih Alaba di Bayern Munchen. Alaba bisa dipasang sebagai bek kiri ataupun gelandang tengah. Liverpool mungkin tertarik mendatangkan Alaba, mengingat saat ini mereka kehilangan Virgil van Dijk yang diprediksi absen hingga akhir musim. Di Inter Milan, Antonio Conte bisa memasang Alaba sebagai bek tengah ataupun sebagai sayap kiri di formasi 3-5-2. Sedangkan di Madrid, Alaba jelas menjadi pesaing sepadan bagi Marcelo dan Ferland Mendy di sisi kiri. Ia juga bisa dipasang sebagai bek tengah jika Sergio Ramos atau Rafael Varane absen. Selain keempat nama di atas, tentu tidak tertutup kemungkinan klub-klub besar Eropa lainnya ikut mengincar Alaba. Namun yang jelas, sekalipun bisa merekrut secara gratis, gaji Alaba jelas tak murah. Alaba saat ini disebut bergaji 8 juta euro per musim. Sedangkan tawaran kontrak dari Bayern Munchen yang ditolak Alaba kabarnya mencapai 11 juta euro per musim, dengan bonus mencapai 6 juta euro. Angka tersebut mungkin bisa menjadi gambaran awal bagi klub-klub peminat sebelum maju bernegosiasi. Bek Real Madrid Rafael Varane mengungkapkan apa yang menjadi penyebab performa inkonsisten klubnya di musim 2020-2021. Varane menilai performa labil Real Madrid disebabkan oleh banyak hal. Sebagaimana diketahui, Real Madrid memang menjalani kampanye mereka di musim 2020-2021 dengan penampilan yang sangat inkonsisten. Madrid boleh merasa bangga dengan pencapaiannya di La Liga Spanyol 2020-2021, namun tidak di Liga Champions musim ini. Di Liga Spanyol 2020-2021, Madrid memang menunjukkan performa cukup menjanjikan. Bagaimana tidak? Dari 7 pertandingan yang sudah berlalu, Madrid sudah meraih 5 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Catatan positif tersebut pun membawa Real Madrid berada di posisi kedua klasemen sementara La Liga Spanyol 2020-2021 dengan raihan 16 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Raja Real Sociedad yang menghuni posisi teratas. Akan tetapi pencapaian berbeda justru didapatkan Real Madrid kala tampil di fase grup Liga Champions 2020-2021. Real Madrid terlihat terseok-seok di pertandingan UCL musim ini. Varane pun memberikan pandangannya mengenai 2 hasil berbeda yang didapatkan Real Madrid di Liga Spanyol dan Liga Champions. Varane tidak menampik bahwa Real Madrid memang belum menjaga konsistennya pada saat ini. Personel timnas Prancis tersebut pun mengungkapkan alasan dibalik ketidakmampuan Real Madrid bermain konsisten di musim ini. Varane menilai hal tersebut didasari oleh beberapa hal. Salah satunya adalah jadwal padat yang harus dijalani Real Madrid musim ini. Varane mengatakan, "Kami kurang konsisten dan itu bisa disebabkan karena beberapa alasan yang berbeda. Persiapannya selama ini berbeda dan jadwalnya juga sangat padat. Dengan jadwal yang seperti ini, kami akan membutuhkan semua pemain.
Dan semuanya harus tampil habis-habisan agar musim ini bisa berjalan dengan sangat baik.